Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya kita udah kenalan ya Mas ya di WA. Alangkah baiknya sebelum mulai agar ngobrolnya enak kita kenalan kembali ya secara langsung ya. Oke, kenalkan nama saya Alafia. Mas bisa manggil saya Bu Afia, Kak Afia, terserah senyamannya Mas aja. Tuh. Sekarang Masnya. Baik, saya namanya Ahmad Najib. Saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri. Oh, semester berapa? Semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5. Oh, kok jurusannya? Jurusannya saya Tab itu Teknologi Pendidikan. wah, oke. Semester 5 ya udah mau apa ini? Udah mau akhir-akhir semester ya Mas ya? Iya. Oke. Gimana perasaannya di akhir-akhir semester ini? Capek sih, pasti banyak tugasnya. Oh, berarti sekarang semester ganjil ya Mas ya? Lebih Gasal disebutnya. Oh, gasal, oke. Saya kan zaman dulu soalnya. Iya. Lebih susah gasal atau genap? Kayaknya tiap naik semester susah, nggak harus ganjil, nggak harus gasal, nggak harus genap. Yang susah setiap naik semester pasti Ada susah. levelnya sendiri ya. Oh, oke, baik. Masnya sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Sama sekali? Belum. Dulu saat SMA pun sama guru BK-nya? Belum. Nah itu dari guru BK pun saya takut untuk bicara. Oh, oke, berarti belum pernah ya Mas ya. Oke, izin ya saya menjelaskan sedikit prosedur konseling itu gimana supaya Mas Abang juga agak bingung. Jadi sesi konseling itu proses di mana saya sebagai konselor dan Mas Abang sebagai konseli, tugas saya untuk membantu dan memfasilitasi Mas Abang untuk menyelesaikan masalahnya Mas Abang. Jadi membantu. Jadi yang tetap memilih untuk menerapkan solusinya Mas Abang sendiri. Seperti itu. Lalu Mas Abang juga nggak perlu khawatir untuk bercerita karena di konseling ini saya sebagai konselor memegang asas kerahasiaan. Jadi Mas Abang bisa leluasa buat mengungkapkan ceritanya tanpa takut khawatir ceritanya bocor kemana. Apa dipahami Mas Abang? Oke, untuk waktunya setelah ini Mas Abang pada kegiatan nggak? Ada sih, nanti jam 12 kelas. Oke, jam 12 kelas. Kalau begitu kita kasih waktu sekitar, biasanya konseling itu sekitar 25 sampai 30 Mas Abang. Gimana? Ya. Oke. Jadi kita sepakati 25 sampai 30 menit ya Mas Abang ya. Oke, baik. Nah, sekarang udah nyaman duduknya? Oke. Sekarang bisa Mas Abang bercerita nih apa yang dirasakan Mas Abang, dipikirkan Mas Abang. Apa yang dipikirkan saya akhir-akhir ini, saya itu kayak apa ya, dari semester 3 atau 2, dari semester 1 sampai 3. Nah itu saya itu masih bisa untuk ngerjain tugas dengan cepat, bahkan nggak melewati deadline, bahkan semisal ada yang langsung tugas ya, dikasih tugas oleh dosen itu langsung saya kerjain. Nah semakin semester akhir ini, semester 4, 5, mungkin akan seterusnya, pas semester 5 ini saya kok mulai ngerasa lebih suka menunda tugas gitu. Oke. Dalam pengerjaan tugasnya. Oke, jadi awal semester Mas Abang itu selalu tepat waktu ya mengerjakan tugasnya. Kalau untuk saat ini karena tugasnya semakin banyak mungkin Mas Abang ya, jadi Mas Abang lebih sering menunda tugas. Menunda tugas itu di satu mata pelajaran atau di semua mata pelajaran? Itu di semua sih. Di semua. Karena tugas itu kadang kan numpuk ya. Nah habis itu deadline itu kadang ada yang lama, ada yang singkat. Jadi biasanya kerjanya singkat. Nah yang lama, masalahnya ini yang deadline yang lama ini, ketika mau kerjain tugas yang deadline lama, itu saya tuh kayak kayak masih lama, nanti aja dah ngerjainnya gitu, karena masih lama gitu. Oke, jadi karena deadline-nya masih lama, jadi kayak Mas Abang lebih ngentengin gitu ya. Nanti aja wis ngerjakan tugasnya karena deadline masih lama. Ini sudah berapa lama Mas Abang terjadi? Dari
semisal kita beri nama masalahnya Mas Abab, kira-kira Mas Abab mau namain masalahnya apa? Kalau semisal itu di warung saya ya, Ya. paling si kuman sih. Si Kumar. Coba dijelaskan Mas Abab, si Kumar ini seperti apa? Kuman itu kayak bentuknya itu kayak cangkring gitu. Jadi dia tuh kayak bisikin ke saya ketika apa mau ngerjain tugas yang deadline-nya lama, udah nanti aku bisa main game dulu sekali, satu game aja kan. Kalau misal di beberapa game kan ada, misal satu game itu ada yang 30 menit, ada yang 20, ada yang 10. Nah udah satu game aja itu. Nah ternyata itu ketika saya dipengaruhi, saya akhirnya main game juga. Oke, jadi dari cerita misalnya Mas Abab, namanya si Kumar ya. Si Kumar ini bisikin Mas Abab untuk mending main game dulu, baru nanti ngerjain tugas. Gitu. Apakah nanti Mas Abab juga selesai game langsung kerjakan tugas? Nah itu biasanya nggak langsung kerjain tugas, karena apa? Sensasi main game itu kan puasnya kalau udah menang. Nah pasti ada menang ada kalah, namanya juga permainan atau kayak lomba. Nah ketika saya di divisi Kumar langsung main, biasanya tuh saya mikir, oh ini aku ada tugas, yus cepetin, tapi hasilnya kalah. Dan akhirnya itu kan menggebu lagi biar sampai menang. Tapi di game sistemnya udah tertulis kalah terus, akhirnya saya nggak kerjain tugas. Oh, sampai jam berapa Mas Abab gitu? Nah biasanya sampai jam 11. Jam 11, terus langsung tidur gitu? Ya karena kecapean, udah besok aja. Ternyata besok lah udah deadline. Oke, baik, saya dapat memahami perasaannya Mas Abab ya, karena kalah terus jadi ada ambisi kayak aduh aku harus menang, jadi main game terus akhirnya tugasnya lupa. Ya. Oke, baik. Lalu dari sikapnya Mas Abab tadi menuruti si Kumar, disediakan si Kumar tadi, akibat negatif, pengaruh negatifnya ke Mas Abab apa? Pengaruh negatifnya ya pasti itu, karena capek juga main game jam 11. Biasanya kalau biasa main itu sekitar 3 game lah, kalau misal 30 menit atau enggak 2 jam maksimal. Nah, kok itu pas ada pengaruh sigma itu kok rasanya kayak emosi terus kan, karena kalah terus. Nah akhirnya tadi nggak ngerjain tugas, terus tugasnya mepet, akhirnya mikir stres juga gitu. Ternyata ini udah deadline, ada lagi tugas, ternyata deadline-nya juga singkat. Nah itu akhirnya berpengaruh ke saya tuh kayak bingung mau ngerjainnya mana dulu, terus akhirnya ya berpengaruh ke nilai. Oke, jadi pengaruh negatifnya bingung, terus pengaruh ke nilai juga. Selain itu ada lagi nggak Mas Abab pengaruhnya? Di kelas gimana gitu? Di kelas ya, di kelas pasti ya itu terlambat, juga mengantuk karena kan sampai jam 11 kurangnya jam tidurnya. Oh, jadi telat ya Mas Abab masuk kelasnya. Oke, Pak, saya mengerti. Kenapa kok Mas Abab bisa menamakan ini sebuah masalah? Apakah sebelumnya ada teman yang bilang, atau ada yang menegur, atau ada yang berbicara ke Mas Abab kalau ini tuh nggak baik gitu? Ada. Kan tugas itu di kuliah tuh nggak hanya individu sama kelompok aja. Kadang ada juga yang kelompok. Nah dan kelompok ini biasanya loh Bab bagian kok belum kamu isi gitu. Nah dari situ kamu kenapa sih dari 1 sampai 3 kok aman-aman aja, sekarang kok lumayan agak lambat ya. Itu yang beda dari teman. Dari teman. Oke, dari teman sekelompok atau teman yang lainnya tuh? Teman sekelompok. Oke, selain teman sekelompok, apakah ada lagi faktor yang pengaruhnya? Ada. Pasti yang mengetahuinya dosen. Ini kok belum ngumpulin gitu. Kan dosen kan ada yang ngajar dari semester 1, ada ketemu lagi ke semester 4 atau 5. Itu kamu kenapa nggak ngumpulin dulu semester 1 tugas itu kamu lengkap. Cepet bahkan deadline-nya itu lebih. Oke,
Jadi yang memperkuat anggapannya masalah bab ini adalah sebuah masalah itu yang pertama tadi teman kelompok ya, teman kelompok tadi yang mengingatkan, terus habis itu dosen yang bertemu di kemudian semester terus mengingatkan tugasnya kok belum dikumpulin. Oke Mas Albab, di menurut Mas Albab kan setiap manusia itu punya prinsip ya, punya prinsip hidup gitu. Prinsipnya Mas Albab di saat belajar itu apa sih? Saat belajar di semester 1 atau semester 5 ya? Coba semester 1 dulu. Semester 1 Kok bisa masih rajin semester 1? Prinsipnya apa? semester 1 itu prinsipnya saya selesaiin dulu, nanti biar bisa main game atau bisa istirahat gitu untuk apa? Untuk besok. Oke. Jadi biar tenang dulu, nggak ada beban pikiran, mainnya juga enak, makan teratur, juga tidur cukup. Nah itu. Di prinsipnya Mas Albab di awal-awal itu bagus sekali ya Mas ya, harus selesai dulu pekerjaannya baru kita main-main senang-senang gitu. Nah kalau semester ini apakah prinsipnya masih ada atau? Ada, tapi terpengaruh oleh Kumar itu. Oleh si Kumar tadi. Dari masalahnya Mas Albab tadi, kalau setelah konseling ini apa sih yang mau Mas Albab capai itu? Pastinya ya nggak menunda tugas lagi, terus juga nggak stres karena tugas-tugas tadi, juga apa ya mempunyai waktu tidur yang cukup agar nggak telat-telat terus. Oke, baik. Tadi saya dapat Mas Albab bicara ya kalau prinsip yang awal tadi membuat Mas Albab itu tidurnya teratur, intinya termanajemen lah kegiatan semuanya. Terus Mas Albab juga menyebutkan kalau tujuannya Mas Albab saat ini juga kurang lebih sama kayak semester awal itu ya. Oke. Sekarang Mas Albab bisa menceritakan kembali nih ceritanya dengan prinsip yang Mas Albab miliki tadi, prinsip positif tadi. Gimana kalau ceritanya diperbarui? Kalau sesuai prinsip saya tadi, untuk semester 1 mungkin saya akan mengerjakan saya mendapat tugas, lalu tugas itu saya kerjakan dari awal dulu, sehingga nanti kalau misal saya ada kegiatan lain, misal main game atau istirahat atau olahraga, dan bahkan untuk tidur saya biar nggak sampai malam, pasti saya akan mengerjakan tugas-tugas kuliah saya terlebih dahulu agar saya teratur, juga nggak terlalu capek untuk kegiatan besok. Baik, bagus banget Mas Albab ceritanya tadi ya. Berarti Mas Albab ini untuk cerita barunya itu ingin menerapkan prinsipnya Mas Albab yang dulu dimiliki, diperkuat juga untuk saat ini. Lalu untuk langkah kecil yang ingin Mas Albab lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Mas Albab miliki apa? Mungkin langkah kecilnya ya, saya pengen ini dulu sih kayak mengatur waktu game sih, karena game itu kan memang kayak menyenangkan banget, tapi kan itu kan cuma hanya sampingan aja gitu, untuk berada stres dari tugas-tugas. Seharusnya kan game kan tujuannya buat ngilangin stres. Jadi mungkin langkah kecil saya pastinya menunda ajakan teman, biasanya teman ngajak. Terus juga yang kedua jangan main game dulu sebelum ngajak tugas. Itu langkah kecil saya. Ya itu sih boleh. Saya sangat mengapresiasi ya langkah kecil yang dijalankan Mas Albab tadi. Yang pertama menolak ajakan teman kalau main game ya. Terus yang kedua itu apa Mas Albab yang kedua tadi? Yang kedua tadi itu sebelum main game harus ngajak tugas. Oh iya, karena kan tujuannya game kan menghilangkan stres ya, bukan malah nambahin stres ya Mas Albab. Oke, sangat bagus sekali. Saya harap setelah keluar dari ruangan ini Mas Albab bisa menerapkan yang Mas Albab rencanakan tadi ya Mas Albab ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah mepet ya Mas Albab ya. Setelah konseling ini apa yang Mas Albab rasakan? Selamat pagi.
sadar sih sebenarnya dulu itu punya prinsip ngerjain dulu, bahkan udah dikasih dosen juga itu langsung ngerjain. Kok sekarang itu akhirnya saya sadar saya harus mengalahkan langkah kecil. Untuk mengalahkan si siapa tadi? Si Kumar. Oke, jangan mau kalah ya Mas Alfab sama si Kumar ya. Jangan mau dibisikin. Oke, baik Mas Alfab. Untuk sesi selanjutnya apakah Mas Alfab akan menjadwalkan pertemuan costing lagi? Iya sih, untuk apa ya? Untuk evaluasi ya, evaluasi penerapannya Mas Alfab tadi. Oke, baik. Kita jadwalkan via online ya Mas Alfab, nanti kita rundingkan di chat WA. Untuk sekarang Mas Alfab bisa beraktivitas kembali. Terima kasih sudah mau sharing cerita dan berbagi ilmunya.